Selamat pagi, saya Sutrisna Cendani Sihombing. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Padang Sidempuan. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 084088 Sibolga. Dalam proposal saya adanya bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana, mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Bahasa merupakan sarana bagi seseorang untuk menyusukan diri atau membaur ke dalam kelompok masyarakat tertentu. Dengan bahasa, interaksi sosial akan berjalan lancar tanpa ada salah paham antar satu dengan yang lain. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat komunikasi seseorang. Anak belajar bahasa karena didesak oleh kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, pada pembelajaran bahasa Indonesia masih terlihat pasif, seperti yang terjadi di SD Negeri 084088 Sibolga. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 masih kurang bervariasi. Guru memang tidak hanya menerapkan materi ceramah saja, melainkan sudah diselingi dengan materi salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang guru guna lebih mengaktifkan belajar siswa di kelas, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. B. Identifikasi masalah. Model-model pembelajaran masih belum teraplikasi dengan baik oleh pendidik. Hasil belajar bahasa Indonesia yang kurang memuaskan di SD Negeri 084088 Sibolga. Model dan strategi yang digunakan guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia kurang tepat dan kurang menarik. Kurangnya daya kreatif guru dalam menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia masih belum menggunakan alat peraga. Dan terakhir, kurangnya perhatian peserta didik saat guru sedang mengajarkan materi pembelajaran. C. Pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah, pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 masih kurang bervariasi. Guru memang tidak hanya menerapkan metode ceramah saja, melainkan sudah diselingi dengan metode diskusi. Namun, metode diskusi yang diterapkan masih kurang inovatif dengan hanya membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, hasil diskusi tidak dipresentasikan di depan. Dengan demikian, siswa yang pintar dan rajin mengerjakan saja yang aktif, sedangkan siswa yang lain kurang dapat berkontribusi dalam pelajaran. Perlu adanya motivasi dalam pembelajaran untuk membuat siswa tertarik dan ikut aktif dalam pembelajaran. Ketika kegiatan belajar sifatnya pasif, siswa mengikuti pelajaran tanpa rasa keingintahuan, tanpa mengajukan pertanyaan, dan tanpa minat terhadap hasil belajar, kecuali barangkali nilai yang akan diperolehnya. Adapun rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model Jigsaw terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di kelas 5 SD Negeri 084088 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengaruh yang signifikan dengan menggunakan model Jigsaw terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di kelas 5 SD Negeri 084088 Sibolga. Dan manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan kinerja pengetahuan tentang penggunaan model pembelajaran Jigsaw
untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Dalam bab 2, landasan teoritis dan pengajuan tesis. A. Landasan teoritis. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri. Dari kalimat di atas, bahwa belajar merupakan kondisi mental dari individu yang mengalami proses belajar. Pendapat Gentny ini menyatakan bahwa suatu proses belajar memperoleh hasil perubahan pada individu dari pengalaman yang ia dapatkan. Kemudian, selain memperoleh pengalaman, melalui belajar, individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui arahan dan bimbingan seorang pendidik atau guru. Pandangan di atas bahwa belajar diperoleh melalui proses yang bertahap. Adapun yang pertama, individu tersebut memiliki pengetahuan atau kompetensi dalam satu bidang tertentu. Setelah itu, maka menghasilkan skill atau kemampuan terhadap pengetahuan tersebut. Selanjutnya, diaplikasikan dalam bentuk sikap. Dari ketiga tahapan ini, tentunya akan menghasilkan perubahan perilaku. Proses inilah yang disebut dengan belajar menurut pandangan Gentny. Kedua, pengertian pembelajaran. Dalam pembelajaran, segala kegiatan berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Adanya interaksi siswa yang tidak dibatasi oleh kehadiran guru secara fisik, akan tetapi siswa dapat berinteraksi dan belajar melalui media cetak, elektronik, media kaca, dan televisi maupun radio. Dari pengertian pembelajaran secara etimologis di atas, bahwa pembelajaran merupakan kegiatan mengajar yang sistematis yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik sesuai dengan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Sedangkan secara terminologis, pengertian pembelajaran yaitu sebagai berikut. Pembelajaran merupakan perpaduan antara aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar yaitu menyangkut peranan seorang pendidik, atau guru maupun dosen. Bagaimana menciptakan jalinan komunikasi yang harmonis dalam proses belajar mengajar dengan nyaman dan kondusif. Sedangkan tujuan utamanya atau tujuan umumnya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diatur. Secara umum, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman individu. Ada terkandung 5 komponen pembelajaran, yaitu interaksi. Pembelajaran juga bukan sekadar belajar tanpa perencanaan, melainkan sesuai dengan konteks dan isinya. Keserasian antara konteks dengan isi menentukan keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Jika sebaliknya, tentu tidak keberhasilan yang diperoleh akan rendah. Sebagai pendidik, sudah diperoleh memperhatikan cara pengajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai untuk ditransferkan kepada peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik dan disusun secara sistematis. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas intelektual manusia, serta mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi yang terdapat di dalam diri mereka sendiri. Adapun ketiga, pengertian hasil belajar. Menurut Nana Suzana, menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pelajaran. Jadi, hasil belajar ini menunjukkan pada peserta didik. Sedangkan prestasi belajar merupakan indikator dan derajat perubahan tingkah laku siswa. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui proses belajar. Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai
Bahasa Resmi Republik Indonesia, dan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dengan namanya bahasa, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Kelima, kajian tentang model jigsaw. Adapun pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama di dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, model pembelajaran jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, akan tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Pada model pembelajaran jigsaw ini, keaktifan siswa yang dibutuhkan dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 atau 5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahlinya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, kelebihan jigsaw mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif lagi dalam berbicara maupun dalam berpendapat. Kelemahan jigsaw. Adapun kelemahan jigsaw, siswa yang aktif akan lebih mendominasi siswa diskusi dan cenderung jalannya diskusi. Siswa memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang lebih rendah. Siswa yang cerdas cenderung lebih merasa bosan, dan siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Kajian teoritis. Dalam kajian teoritis, penelitian yang dilakukan mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 084088 Sibungka. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari daya kreatif guru dalam membawakan pelajaran bahasa Indonesia. C. Kerangka berpikir. Dengan menggunakan model, peserta didik akan ikut serta aktif dalam pembelajaran khusus bahasa Indonesia yang mereka anggap pelajaran mudah tetapi menyulitkan juga. Model yang merupakan bagian dari model kooperatif ini merupakan model dan cara yang dapat membangkitkan gairah peserta didik dalam belajar, karena model ini mengaktifkan seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi dalam mempelajari bahasa Indonesia yang mereka anggap untuk sekaligus menyulitkan ini. Untuk mengubah persepsi mereka tentang kenegatifan mata pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari peserta didik ataupun pendidiknya, khususnya sudah seharusnya meningkatkan kreativitas keterampilan mengajar mereka dengan memilih model yang tepat dalam membelajarkan peserta didik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 kelas. Pertama, kelas eksperimen. Peneliti melaksanakan model pembelajaran jigsaw untuk melihat peningkatan terjadi pada diri peserta didik. Dan pada kelas kedua, kelas kontrol, peneliti melaksanakan pembelajaran tidak memakai model, hanya untuk menggunakan metode ceramah atau metode konvensional. Dengan adanya peningkatan yang terjadi, tentunya penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi peneliti belum dapat memastikan apakah dengan melalui model pembelajaran siswa dapat meningkatkan, menurunkan atau biasa-biasa saja terkait dengan hasil belajar siswa
atau siswa kelas 5 SD di SD Negeri 084088 Sibolga. Tentunya hal ini akan dapat dibuktikan dari usaha dan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui mode pembelajaran siswa yang akan peneliti amati. Oleh karena itu, peneliti berharap agar dengan dilaksanakan penelitian ini, terjadi peningkatan yang memuaskan terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. D. Hipotesis. Untuk menguji atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, dalam variabel X adanya model zigzag dan variabel Y hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Dalam penelitian, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Dalam HA, ada pengaruh penggunaan mode zigzag terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada materi berita kelas 5 SD Negeri 084088 Sibolga. Dan HO, tidak ada pengaruh penggunaan mode zigzag terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 084088 Sibolga. Bab ketiga, metodologi penelitian. Adanya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 084088 di Sibolga, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga yang beralamat di Jalan Mawar, nomor 20, Sibolga, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal saya atau si penulis. Mudah dijangkau dengan alat transportasi umum. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai sejak pembuatan proposal, yaitu Oktober sampai November 2020. Metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang mendekati penelitian de eksperimen, di mana tidak mungkin mengadakan kontrol secara penuh terhadap variabel-variabel yang relevan. Selain itu, karena quasi eksperimen sebagai eksperimen yang memiliki perlakuan pengukuran dampak, unit eksperimen namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan. Adanya C. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam ini. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek. Itu populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 5 terdiri dari kelas 5A berjumlah 20 orang dan kelas 5B berjumlah 20 orang. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel yang akan diteliti nantinya ada 2 kelas, yaitu kelas A yang menjadi kelas eksperimen dan akan diberikan perlakuan atau tindakan mode pembelajaran zigzag, dan kelas B yang menjadi kelas kontrolnya. D. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini melalui model pembelajaran zigzag adalah sebuah model belajar kooperatif menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam membentuk kelompok kecil dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab dalam secara mandiri. Dan hasil belajar bahasa Indonesia merupakan hasil yang dicapai melalui tes hasil belajar bahasa Indonesia, baik proses maupun pada akhir pembelajaran yang diberikan seorang guru. E. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tes.
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Agar memenuhi kriteria alat evaluasi penilaian baik, yakni mampu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari tes yang dievaluasi, maka alat evaluasi tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, validitas tes. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan lebih tepat untuk mengukur tes. Tujuannya ini untuk memeriksa validitas instrumen adalah untuk melihat apakah instrumen tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen, maka instrumen tersebut harus diuji coba dan dianalisis dengan analisis item. B. Reliabilitas tes. Uji reliabilitas tes adalah untuk melihat seberapa jauh alat pengukur tersebut reliable dan dipercaya, sehingga instrumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam mengungkapkan data peneliti. Tingkat kesukarannya, asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan tersebut. Dan daya pembedaan soal. Daya pembedaan soal adalah kemampuan suatu butir item hasil belajar untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat dan tidak lupa untuk di like, subscribe, dan share. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.